Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Novian Sanjaya, NIM 340 2190 dari kelas karyawan manajemen B. Kali ini saya ada tugas dari sistem informasi manajemen itu tentang standar operasional prosedur SOP ya. Langsung aja ya. Pengertian SOP menurut para ahli. Di sini saya ada 3 para ahli ya. Yang pertama adalah Laksmi. Menurut Laksmi, SOP merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakan secara kronologis guna menuntaskan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendahnya. Terus dari Selendra 2015 ya, standar operasional prosedur adalah pedoman yang dipakai untuk membenarkan bahwa aktivitas operasional organisasi maupun perusahaan dapat berjalan secara baik dan lancar. Kemudian yang ketiga dari Mukijat 2008 ya. Menurut Mukijat, standar operasional prosedur merupakan sebuah urutan mengenai tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, bila mana mengerjakannya, di mana mengerjakannya, dan siapa yang mengerjakannya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang manfaat dari SOP ya. Ini ada Menteri Permenpan ya, penjelasan dari Permenpan nomor 21 M-PAN 2008. Manfaat SOP-nya itu adalah sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, kemudian bisa mengurangi kesalahan dan kelalaian. Terus, SOP juga membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan setiap sehari-hari. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Terakhir, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan dan menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Ini lengkap banget ya dari penjelasan Menteri Penanakan Negara tentang manfaat SOP bagi organisasi atau perusahaan. Kita lanjut. Fungsinya, fungsi SOP ya. Ini menurut Indah Puji adalah SOP bisa memperlancar tugas para pegawai di tim atau unit kerja, terus sebagai dasar hukum ya, tidak ada penyimpangan atau di pekerjaan ada ini, jadi tetap mengikuti aturan. Kemudian mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. Jadi ada catatan-catatannya, jadi kalau ada kesalahan atau apa mudah dilacak ya. Kemudian mengarahkan petugas pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Nah, sekarang dalam SOP itu diatur kedisiplinan juga ya dalam bekerja, masalah waktu, masalah pekerjaan ya. Yang terakhir sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin, kesehariannya harus mengikuti aturan prosedur SOP. Lanjut. Nah, di sini ada contoh ya SOP pada perusahaan membuat perusahaan assembly ya, jasa perakitan BGI motor. Dari awal kita ada order SOP pengerjaan order produksi. Nah, aktivitas pertama itu adalah di Departemen Jasa Assembling. Nah, dari mulai di sini ada manajer jasa assembling, yaitu menyerahkan surat instruksi kerja dan kopi kontrak, nota penjualan dari Departemen Pemasaran dan penjualan kepada supervisor jasa assembling. Nah, surat instruksi itu dikasihkan ke
supervisor jasa assembling. Nah, kemudian supervisor ini mengisi form permintaan order dan form permintaan bahan baku berdasarkan surat instruksi yang dari manajer tadi ya. Dari supervisor juga, yaitu langsung menyampaikan surat instruksi kerja melakukan koordinasi dengan tim leadernya. Nah, surat instruksi kerja tadi itu dengan mengisi form. Nah, di sini kan ada catatannya ya, ada form permintaan order, permintaan bahan baku. Kalau yang dari manajer tadi itu ada surat instruksi kerja atau kontrak atau nota penjualan. Nah, dari supervisor ini, assembling ini baru memberikan atau menyampaikan surat tadi ya, instruksi kerja dan permintaan dan order itu ke tim leadernya. Dari tim leader yaitu timnya itu meminta bahan baku ke bagian logistik sejumlah kebutuhan produksi harian dan menyerahkannya ke lini produksi. Nah, baru dari tim leader itu ke staf operator. Dari staf operator itu mengerjakan order sesuai dengan form permintaan order yang selesai. Oke. Ini dari bagian SOP pengerjaan order produksi di Abadi Jaya Motor. Nah, dari ini kita ada order SOP pengerjaan order jasa assembling. Nah, ini ya masih di aktivitas jasa assemblingnya. Mulainya itu dari manajer menerima kontrak nota order dilampiri dengan gambar teknis milik konsumen dari Departemen Pemasaran dan Penjualan. Kemudian manajer assembling bersama supervisor mengkaji gambar teknis dan melakukan analisa produksi. Nah, di sini itu dianalis ya, mengkaji dulu gambar teknisnya dan ini produksinya gimana ini, apakah bisa atau tidak dilakukan assembling gitu ya. Nah, apabila tidak, maka manajer assembling dan perbaikan mengembalikan gambar teknis dan nota ke Departemen Pemasaran Penjualan. Dan apabila iya, dari manajer assembling dan perbaikan membuat perhitungan HPP dan membuat surat instruksi kerja kepada supervisor. Ini ya, supervisor. Nah, ini dibarengi dengan dokumen-dokumennya ya, perhitungannya, surat instruksinya, gitu. Kalau tadi dari misalnya Departemen Pemasaran itu menerima catatan kontrak dan gambar teknis. Kemudian kan tadi dianalis dan dikaji gambar teknisnya. Lanjutkan dengan ini ya, dari tadi poin A tadi ya, lanjutannya. Nah, apabila iya ya tadi ya, supervisor jasa assembling mengisi form permintaan order dan form permintaan bahan baku, kemudian menyampaikan surat instruksi kerja, gambar teknis dan form permintaan order serta koordinasi proses produksi kepada tim leader. Dari tim leader meminta bahan baku ke logistik dan membagi tugas kepada operator. Kemudian staf operator mengerjakan order berdasarkan form permintaan order dan gambar teknis yang selesai. Nah, ini ya, dari setiap supervisor ini ke tim leader ini ada dokumen dan catatannya ya, berupa kerja, permintaan order, dan bahan baku dan gambar teknis. Nah, ini ya keterangannya ya, dari sini ya. Bisa lihat supervisor menunjukkan surat instruksi kerja, permintaan order, gambar teknis, bahan baku serta komunikasi dengan pada tim leader. Nah, terus di bagian SOP pengerjaan order jasa perbaikan. Nah, bagian servis ini masih aktivitasnya di Departemen Jasa Assembling. Mulainya dengan manajer jasa assembling menerima nota order dari Departemen Pemasaran dan Penjualan. Nah, manajer ini jasa assembling ini dan perbaikan membuat surat instruksi kerja yang disampaikan kepada supervisor. Kemudian supervisor mengisi form permintaan order jasa servis yang diteruskan bersama barang yang akan diservis kepada tim leader. Nah, dari tim leader menerima form permintaan order dan barang yang akan diservis serta menugaskan operator. Kemudian staf operator mengerjakan order sesuai dengan permintaan order dan kemudian selesai. Jadi dari order yang dari departemen ini dikerjakan, dari ini urutannya itu ke manajer dulu ya, jasa assembling dan perbengkelan, kemudian ke supervisornya, pada tim leader, kemudian ke staf operator, baru selesai. Ini berserta catatan-catatannya dari nota
nota order yang tadi ya, ada nota ordernya, terus ada surat kerja, terus dari ini apa, tim leader menerima pemberitahuan dari SPT Scanlink. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait SOP pada perusahaan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.